Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pocket Talk atau Vocation Talk, bincang asik seputar vokasi. Oke, hari ini merupakan episode kedua dari acara Podcast Talk atau Vocation Talk yang merupakan program kerja dari Divisi PSDM-GK BEM-KM FEUNY tahun 2024. Podcast Talk itu sendiri merupakan salah satu program kerja dari PSDM-GK yang berupa ngobrol santai seputar dunia perkuliahan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa teman-teman vokasi. Nah, perkenalkan, saya sendiri, Lailatul Fadilah, yang akan membersamahi jalannya podcast kali ini dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Baik, selanjutnya mungkin kita memasuki perkenalan. Di samping saya ini dibersamai oleh mahasiswi cantik dari Fakultas Vokasi yang untuk tahun pertamanya dia merupakan mahasiswa terkeren. Oke, langsung saja dipersilakan kakak untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dini Eka Rahmayani, biasa dipanggil Dini. Saat ini aku diamanai sebagai koordinator fakultas kegiatan PKKMB KM FEUNY tahun 2024. Seperti itu. Oke, baik. Kakak Dini sendiri selaku apa di sini? Mungkin bisa diperkenalkan supaya teman-teman untuk mengetahuinya. Oke. Jadi di sini dalam pelaksanaan PKKMB aku sebagai koordinator fakultas atau bisa dibilang sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan PKKMB. Jadi mulai dari kegiatan persiapan, kemudian nanti pelaksanaan itu adalah menjadi ranah dari koordinasi dari atas diriku sendiri. Jadi nanti terkait dengan persiapannya, kemudian pelaksanaannya nanti dan juga evaluasinya ya tentunya nanti akan dalam koordinasi aku seperti itu. Baik, dari kesekilan perkenalan kakak Dini ini, jadi kita tahu bahwa podcast ini akan membahas terkait PKKMB KM FEUNY tahun 2024. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita untuk pengajuan pertanyaan dari beberapa pertanyaan ini. Yang pertama ini adalah apa sih PKKMB itu sendiri dan kenapa diadakannya PKKMB itu? Baik, kegiatan PKKMB itu adalah singkatan ya teman-teman. Jadi PKKMB itu adalah singkatan dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi PKKMB ini adalah kegiatan masa orientasi ya teman-teman. Kalau di tingkat sekolah itu biasanya ada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan di tingkat universitas atau di tingkat perguruan tinggi kita ada yang namanya PKKMB. Nah, di Universitas Negeri Yogyakarta ini disebutnya PKKMB, berbeda dengan universitas yang lain gitu. Jadi biasanya setiap universitas itu memiliki namanya masing-masing. Nah, di PKKMB Fakultas Vokasi ini tentunya kita usung dengan nama PKKMB KM FEUNY. Jadi itu singkatan dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru warga mahasiswa Fakultas Vokasi tahun 2024 seperti itu. Dan nanti dalam kegiatannya PKKMB ini intinya adalah masa orientasi. Jadi nanti akan ada pengenalan kaitannya dengan lingkungan kampus, kemudian tentang program studi, kemudian nanti akan ada pengenalan juga terkait dengan Ormawa, jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa, organisasi-organisasi mahasiswa, termasuk juga dengan UKM, itu juga nanti akan ada perkenalannya. Kemudian nanti juga akan ada sesi bonding ya dengan teman-teman pemandu dari kami sudah ada seperti itu. Dan nanti kita juga akan mengikuti pelaksanaan PKKMB di tingkat universitas gitu, seperti itu. Oke, baik, itu tadi singkatan penjelasan terkait pengertian PKKMB itu sendiri ya teman-teman. Langsung saja untuk PKKMB tahun ini nih, kakak Dini selaku koordinator fakultas mengusung tema apa sih kak? Lalu mungkin bisa dijelaskan secara filosofinya kakak mengambil tema tersebut supaya teman-teman vokasi mengetahuinya. Oke, baik, aku akan menjelaskan. Jadi ketika awalnya ya, tadi ketika aku maju untuk korpak, yang maju ke korpak itu
tema yang aku usung adalah tentang mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Jadi tema tersebut juga akhirnya kita implementasikan dalam kegiatan, baik dalam prakegiatan, yaitu kegiatan TMTP maupun kepemanduan, kemudian nanti akan ada di hari hanya. Hari kegiatan itu nanti nuansanya adalah tentang pengenalan dari vokasi itu sendiri, kemudian nanti akan ada sesi-sesi untuk memfasilitasi maba lah, supaya maba itu memiliki maba itu terfasilitasi untuk memiliki keinginan untuk mengembangkan potensinya, kemudian nanti dia bisa memiliki prestasi untuk fakultas vokasi seperti itu. Jadi tema utamanya adalah tentang olah kreasi, kembangkan potensi bersama vokasi, raih prestasi seperti itu. Temanya tuh sangat-sangat keren ya Kak. Oke, baik itu teman-teman. Jadi untuk PKKMB tadi sudah dijelaskan temanya mengunsur kayak kreasi gitu ya Kak, untuk kreatif, lebih kreatif teman-teman vokasi nanti. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, dari Kakak sendiri pasti sudah pernah mengikuti suatu kegiatan PKKMB itu sendiri. Lalu bagaimana sih menurut Kakak Dini terkait PKKMB itu kemarin, dan apa ada momen yang berkesan sekali dari PKKMB yang kemarin? Oke, baik. Sebelumnya kan aku tuh adalah maba tahun 2023 ya teman-teman. Jadi kemarin kita juga merasakan gitu, mengikuti pelaksanaan PKKMB tahun 2023. Nah, PKKMB tahun 2023 itu seru sih, karena itu kan setelah COVID ya. Jadi itu adalah masa transisi setelah COVID. Kita kemudian ada PKKMB offline, karena sebelumnya itu PKKMB-nya online. Nah, itu adalah kali pertama lagi diadakan PKKMB secara offline. Di situ kita mengikuti semuanya. Dulu itu waktu di UNIF itu biasa dari awal itu ada kegiatan TMTP. Jadi kita ada TMTP, kita ada penjelasan terkait dengan timeline, kemudian ada penjelasan terkait dengan penugasan seperti itu. Kemudian dari situ kita kan berkumpul ya teman-teman. Kita ada gugus-gugusnya gitu. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Nah, dari kelompok-kelompok ini tuh sampai sekarang masih silaturahminya, kemudian kenalannya tuh masih ada gitu, dan sampai sekarang itu masih terasa rasanya kalau kumpul tuh masih bisa kayak gitu. Cuman memang akhir-akhir ini karena kesibukan ya, mungkin kita jadi jarang gitu, tapi masih ada kontak-kontakannya dari WhatsApp, kemudian dari mutualan Instagram gitu. Jadi PKKMB itu sangat membuka relasi kita, apalagi kita kan mahasiswa baru gitu ya, baru masuk gitu, lingkungan baru, pertemanan baru, kos baru ya. Jadi kita itu banyak barunya gitu. Nah, kemudian dengan adanya PKKMB itu kita punya banyak relasi dari jurusan yang berbeda-beda gitu. Jadi bisa sharing-sharing gitu. Jurusanmu tuh apa? Terus nanti kegiatannya ngapain aja? Apakah ada prakteknya? Apakah hanya teori saja atau bagaimana? Atau juga biasanya tuh sharing-sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu. Misalkan ada yang ikut Ormawa, ada yang ikut UKM, kemudian ada yang ikut lomba-lomba. Nah, itu kita bisa sharing-sharing gitu. Nah, itu awal mulanya itu dari kegiatan PKKMB. Jadi pola paling berkesannya untuk kegiatan PKKMB tahun 2023 itu adalah ketika kita bisa menemukan relasi baru, pertemanan baru, nuansa baru, dan lingkungan yang baru lah di tingkat perguruan tinggi. Itu yang sangat berkesan sih, karena itu juga kerasanya sampai sekarang gitu, sampai sekarang masih kebangun gitu relasinya seperti itu. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi tuh dari PKKMB itu sendiri tuh memberikan relasi yang luas untuk bagi kita sebagai mahasiswa baru, membuka pintu lebih luas lagi dari yang sebelumnya kita kan dari wilayah masing-masing ya Kak. Betul. Jadi seperti dari saya sendiri pun juga merasakan luasnya relasi dari PKKMB itu sendiri. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari PKKMB tahun sekarang ini, apa sih yang bisa membuat perbedaan atau ada inovasi terbaru kan? Oh, ada. Jadi kemarin di kegiatan PKKMB di fakultas itu kita di hari hanya itu ada kegiatan yang namanya display Ormawa teman-teman. Nah, di kegiatan display Ormawa itu kemarin itu jadi satu sama rangkaian kegiatan hari hanya. Jadi kemarin kita itu berkeliling ke stand semua Ormawa yang ada di vokasi seperti itu. Nah, di tahun 2024 ini nanti kegiatan itu akan kita pisah harinya. Jadi nanti di hari HPKKMB itu kita akan ada sesi materi dan juga akan ada seru-seruan tentunya. Jadi nanti kita akan bonding-bonding lagi kan dari kegiatan yang
akan diisi langsung oleh, insya Allah ya teman-teman, akan diisi langsung oleh dekanat kita sendiri. Kemudian nanti akan ada kegiatan khusus untuk pengenalan Ormawa gitu. Jadi nanti tidak jadi satu dengan PKKMB, tidak jadi satu dengan hari H gitu. Nanti akan ada harinya sendiri untuk open house. Nah, nanti di kegiatan open house ini, adik-adik mahasiswa baru, kalian bisa bertanya, kalian bisa sharing, kalian bisa ketemu dengan pengurus-pengurus Ormawa yang ada di vokasi. Jadi nanti bisa mau nanya, Mbak, kalau masuk BEM itu gimana ya caranya? Gitu, nanti bisa tanya. Kemudian misalkan ada UKM nih, ada UKM yang baru di vokasi teman-teman, ada yang namanya UKM kesenian. Dan nanti teman-teman bisa nanya nih, oh UKM kesenian itu ada divisi apa aja ya kak? Terus nanti cara masuknya gimana? Nanti bisa sharing-sharing di sana seperti itu. Jadi harapannya dengan hari yang berbeda ini nanti maba bisa memiliki waktu yang lebih lama untuk ngobrol, untuk apa ya sharing-sharing lah sama teman-teman Ormawa yang ada di vokasi seperti itu. Karena kan kita nanti akan berkegiatan bareng di vokasi melalui kegiatan-kegiatan di Ormawa seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk tahun ini tuh display Ormawa atau open house gitu, kayak misal kita membutuhkan informasi terkait Ormawa, langsung saja menghubungi ke orang yang atau sebagai pengurusnya, gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya bagaimana nih? Mungkin teman-teman vokasi di rumah juga pada penasaran untuk persiapan dan perencanaan PKKMB di tahun ini sudah bagaimana, udah sampai mana gitu. Oke, baik. Kita mulai dari awal ya teman-teman. Dari awal banget itu sebelum adanya pelaksanaan PKKMB itu dari BEM ya, tentunya dari PSDM BEM itu ada yang namanya Open Recruitment untuk Korfak. Nah, di situ teman-teman dari semua mahasiswa vokasi itu kan opernya umum ya. Jadi mahasiswa umum itu bisa ikut, dari mahasiswa fakultas vokasi bisa ikut kegiatan oprek Korfak. Jadi dari dalam pemilihan Korfak ini, setiap Korfak itu, setiap calon Korfaknya itu memiliki satu grand design. Jadi langkah pertamanya adalah dengan penyusunan grand design itu. Jadi kemarin aku buat grand design, kemudian dari grand design aku itu memang ranahnya memang ke arah pengembangan potensi dan raih prestasi sih. Jadi memang karena itu juga sesuai ya dengan kata-katanya itu kayak vokasi, potensi, prestasi itu juga nyambung gitu loh dari kata-katanya. Jadi itu menjadi satu hal yang memang sengaja aku bawa dan aku usung dalam tema gitu ya. Nah, kemudian setelah terpilih menjadi Korfak, kemarin kita ada open recruitment untuk panitia. Nah, kemudian kita akan pembentukan panitia. Setelah panitianya terbentuk, kita ada rapat. Jadi ada TMTP dulu. Kita ada TMTP dengan semua panitia, kita kenalan, kemudian pengenalan terkait dengan job desk gitu. Kemudian setelah itu kita ada rapat. Nah, dalam pelaksanaan PKKMB vokasi ini kita terbagi dengan dua wilayah ya teman-teman. Ada di kampus Gunung Kidul dan juga kampus GK gitu. Kampus Gunung Kidul dan kampus Wates. Nah, jadi ini juga nanti pelaksanaannya itu serentak teman-teman. Jadi panitianya juga ada sendiri seperti itu. Jadi kemarin kita banyak rapat ya PKKMB. Jadi kalau untuk persiapannya ini bisa dibilang sudah sekitar 80% lah. Mendekati. Setelah ini nanti kita akan ada TMTP. Nanti akan ada temu perdana dengan mahasiswa baru. Nanti di sana kita akan bertemu dengan kakak-kakak pemandu tentunya. Jadi adik-adik sudah ditunggu dengan kakak-kakak pemandunya ya. Jadi nanti kita akan bertemu di sana, akan ada perkenalan, kemudian akan ada pembentukan gugus seperti itu. Kemudian nanti dari kegiatan TMTP ini akan ditindaklanjuti di kegiatan kepemanduan seperti itu. Nanti ada kegiatan di sana, kemudian nanti akan ada pelaksanaan PKKMB di vokasi seperti itu, dan itu akan dilaksanakan di masing-masing kampus wilayah secara serentak seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi persiapan PKKMB tahun ini sudah 80% ya kak. Betul. Nah, terus juga dilaksanakan di masing-masing wilayah. Berarti untuk maba-maba yang di rumah nanti tuh jangan khawatir. Bukan berarti dari harus berkumpul ke Wates, yang dari GK ke Wates ataupun sebaliknya. Ya kak? Iya, tadi sudah kecil ya. Jadi mahasiswa baru fakultas vokasi jangan lupa ya. Yang pertama nanti kita akan bertemu di kegiatan TMTP atau Technical Meeting dan Temu Perdana. Ya, nanti di kegiatan TMTP ini nanti kita akan kumpul dengan teman-teman pemandu gitu ya. Nanti adik-adik akan bertemu dengan pemandunya, nanti akan kenalan, nanti juga bersama gitu iya, ya. Betul, biasanya tuh sharing-sharingnya tentang kamu asal mana gitu, dulu sekolahnya di mana, prodi apa, kayak gitu. Nah, nanti di kegiatan TMTP setelah itu nanti juga ada sesi materi ya teman-teman, tapi materinya nggak berat kok, tenang saja karena kan baru TMTP.
Nah, kemudian setelah kegiatan TMTP, nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan PKKMB, kegiatan kepemanduan dulu. Nah, kegiatan kepemanduan ini nanti kita akan ketemu dengan semua maba di vokasi. Nanti akan dilaksanakan di masing-masing kampus wilayah. Dan nanti di Gunung Kidul dan di Gunung Kidul ya, mahasiswa yang di Wates ya di Wates, seperti itu. Dan nanti agendanya tetap sama ya, dari kampus Gunung Kidul dan Wates agendanya sama, hanya tempat pelaksanaannya sesuai dengan kampus wilayahnya masing-masing, seperti itu. Kemudian nanti setelah kegiatan kepemanduan, nanti kita akan ada hari H PKKMB, di mana itu direncanakan di tanggal 8 ya teman-teman. Jadi di sana nanti kita akan ketemu, bisa ada sesi materi. Nanti teman-teman jangan lupa untuk mencatat ya, karena kegiatan PKKMB ini benar-benar adalah salah satu kegiatan yang penting gitu, kegiatan pembekalan dan kegiatan dari kami, dari selaku panitia penyelenggara, untuk memfasilitasi teman-teman untuk bisa memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kegiatan perkuliahan, seperti itu. Nah, nanti iya, terus kemudian nanti setelah itu baru tingkat fakultas ya teman-teman. Nanti setelah itu juga akan ada, ini akan langsung diarahkan kepada teman-teman panitia dari departemennya masing-masing, seperti itu. Dan itu dilaksanakan serentak di tanggal 9 Agustus, seperti itu. Jadi selama seminggu itu full ya. Jadi hari tanggal 5, 6, 7, 8, 9 itu nanti adalah kegiatan PKKMB. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuh, perlu diingat ya teman-teman vokasi. Jadi tetap menjaga kesehatan, karena nanti kalian itu super sibuk. Oke, teman-teman vokasi, tadi udah di-spill ya kegiatan dari TMTP ke pemanduan, lalu hari puncaknya PKKMB, dan itu juga dari tanggal 5 sampai tanggal 9 dari universitas, fakultas, dan departemen. Jadi ingat, yang perlu teman-teman jaga itu adalah kesehatan ya. Kesehatan itu penting nomor 1, teman-teman. Baik, selanjutnya nih untuk pertanyaan yang ke-7, apa saja sih tantangan yang biasanya dihadapi dalam persiapan PKKMB, dan bagaimana dari Kakak Dini? Oke, ya namanya juga dengan kegiatan yang cukup besar ya teman-teman. Ini adalah kegiatan di tingkat fakultas, khususnya di tingkat vokasi ya teman-teman. Fakultas kita fakultas vokasi. Mungkin untuk hambatannya itu biasanya tuh kaitannya dengan sinergitas dan juga komunikasi gitu. Nah, dalam kegiatan ini kan tidak hanya dipersiapkan oleh satu orang saja, tidak hanya dilakukan oleh panitia fakultas saja gitu, tapi juga dilakukan oleh panitia-panitia yang dari universitas gitu kan. Ada, kemudian nanti kolaborasi dengan kita untuk pengondisian teman-teman maba. Nanti dari kami, dari fakultas juga ada kolaborasinya dengan teman-teman dari PPSMB atau dari departemen gitu. Nah, nanti kaitannya dengan hambatan itu biasanya terkait dengan penyampaian informasi teman-teman, karena beberapa informasi itu kan tidak bisa langsung selalu kita share gitu kan. Ada beberapa informasi yang memang menunggu konfirmasi kebenarannya, konfirmasi kefinalannya, satu hambatannya gitu. Tapi dalam mengatasi hal tersebut, kami dari fakultas juga sudah berusaha bagaimana caranya supaya nanti tidak ada miskomunikasi, baik antara panitia UNIF dengan fakultas, atau panitia fakultas dengan UNIF, begitu juga dengan panitia fakultas dengan departemen, begitu juga dengan panitia departemen dan panitia fakultas gitu. Jadi lebih ke bagaimana kami menjaga komunikasi tersebut. Jadi dari kami itu ada kegiatan forkom teman-teman. Jadi ada forkom baik dari antarsi, jadi dari si acara itu ada forkomnya, kemudian dari si humas juga ada forkomnya, dan lain-lain, itu semua ada. Begitu juga dengan Korfak juga ada forkomnya, seperti itu. Kemudian dari kami ke departemen juga sama, kami punya forkomnya sendiri, seperti itu. Jadi ya lagi-lagi kaitannya dengan masalah komunikasi lah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, jadi itu ya, di mana-mana tuh kalau suatu organisasi atau kepanitiaan itu pasti hambatannya. Untuk PKKMB tahun ini nih Kak, itu kan tadi dijelaskan dikemas secara berbeda. Seperti tadi di tahun ini display Ormawa itu dibedakan hari dengan PKKMB. Lalu menurut Kakak Dini, caranya agar mahasiswa baru ini merasa terkesan dengan PKKMB di tahun ini bagaimana sih Kak? Oke, tentunya gimana cara supaya teman-teman merasa terkesan adalah yang pertama dan paling utama, punya relasi baru, punya ilmu baru gitu. Jadi kesan-kesannya tuh bisa ditemukan di sana gitu. Nah,
Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengikuti kegiatan tersebut karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting dan sangat momentum karena tidak akan diulang lagi di tahun depan gitu. Betul sekali. Jadi hanya sekali ini saja karena kita menjadi mahasiswa baru kita mengikuti PKKMB. Dan jangan lupa kita nanti setelah PKKMB masih ada open house Ormawa ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga bisa ikut karena di kegiatan itu nanti Ormawa yang ada di vokasi seperti itu. Pokoknya nanti ikutin aja deh pokoknya. Nah, tuh teman-teman perlu diingat ya. Dari PKKMB itu memberikan relasi baru, ilmu baru dan pengalaman baru. Kita masuki ke penghujung acara nih teman-teman. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Untuk penutupnya dipersilakan dari Kakak Dini selaku koordinator fakultas memberikan closing statement yang bisa disampaikan kepada teman-teman vokasi untuk bisa mengikuti kegiatan serangkaian PKKMB nanti. Oke, baik. Halo teman-teman mahasiswa baru Fakultas Vokasi, tentunya selamat datang di kampus kita. Selamat datang di kampus Praktisi Muda. Di kampus ini kita akan latar belakang yang berbeda-beda teman-teman. Ada yang dari teknik, ada yang dari bidang olahraga, betul ya, ada yang dari bisnis keuangan, ada juga yang dari tabona, tata busana, rias, dan kecantikan seperti itu. Jadi kita itu punya latar belakang yang berbeda-beda gitu. Nah, seperti Indonesia yang juga punya keberagaman, di sini adalah wadahnya kita untuk saling bersinergi, saling bekerja sama, dan nanti teman-teman mahasiswa baru bisa mengenal kultur itu untuk selanjutnya bisa dikembangkan bersama gitu. Nah, dari sinergitas tadi, dari kami juga berharap selaku kakak tingkat dari teman-teman semua, kami berharap teman-teman juga bisa mengikuti langkah tersebut gitu. Karena dari kita juga sudah berkolaborasi ya. Kita tuh dari panitia PKKMB itu dari berbagai departemen dan juga dari berbagai prodi. Kami di sini bersatu untuk menyambut teman-teman semua. Bisa mengikuti jejak kami ya, mengikuti jejak kami selaku panitia, kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengadakan kegiatan yang baik di Fakultas Vokasi, kita bisa berprestasi untuk vokasi seperti itu. Jangan lupa ikuti kegiatan PKKMB KMFI UNY tahun 2024 bersama kita. Olah kreasi, kembangkan potensi bersama vokasi, raih prestasi. So, oke, jadi sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa ikut PKKMB ya.